Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Firarianti dengan NIM 2204045011016 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Yang saya ambil di sini itu adalah teori kepribadian menurut Sigmund Freud dan teori kepribadian psikoanalitis menurut Carl Gustav Jung. Pertama, kita masuk pada biografi Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia ini didasari pada hasrat seksualitas atau eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Sigmund Freud ini lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Jakob Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Nathanson. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika ibunya berusia 19 tahun. Ayahnya memiliki 2 istri. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari istri kedua. Ayah Freud bekerja sebagai seorang pedagang. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, keluarganya pindah ke Wina ketika masih berusia 4 tahun. Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut dengan gimnase. Di tempat ini, ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Selama menempuh pendidikan, Freud mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris dikuasainya dengan baik, sementara di rumah ia menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol. Selanjutnya, saya masuk pada konsep dasar teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut sebagai psikologi dalam. Alasannya adalah penerangan yang diberikan tidak hanya kepribadian yang tampak dari luar, tetapi juga kepribadian yang terdapat di dalam diri individu yang sifatnya tidak disadari. Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa ketidaksadaran merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Ia memiliki minat terhadap eksplorasi psikoanalitik. Penelitiannya mengenai psikoanalisis bertujuan untuk menemukan cara pikiran manusia dapat bekerja secara normal. Dalam karyanya yang berjudul Ego dan Id pada tahun 1923, Freud membedakan perilaku manusia menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kesadaran dan ketidaksadaran. Proporsi kedua bagian ini diumpamakan seperti gunung es yang tampak di laut, terdapat bagian yang timbul dan terdapat bagian yang tenggelam. Bagian kesadaran adalah bagian gunung es yang tampak, sedangkan bagian ketidaksadaran adalah bagian gunung es yang tidak tampak. Ukuran bagian yang tidak tampak ini lebih besar dibandingkan dengan gunung es yang tampak. Perumpamaan ini diartikan bahwa ketidaksadaran merupakan bagian yang memiliki banyak insting yang menyebabkan munculnya semua perilaku manusia. Konsep kesadaran dan ketidaksadaran Freud ini direvisi lagi untuk kemudian diperkenalkan sebagai id, ego, dan superego. Selanjutnya masuk pada struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi struktur kepribadian menurut Sigmund Freud itu ada 3, yaitu yang pertama id, ego, dan superego. Id, ego, dan superego ini merupakan struktur kepribadian manusia yang ditetapkan oleh Freud.
id berhubungan dengan prinsip kenikmatan dan kesenangan, ego berhubungan dengan kesadaran dan tanggapan terhadap kenyataan sehingga menghasilkan pengambilan keputusan, sedangkan superego berhubungan dengan penilaian, nilai-nilai atau norma-norma yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan. Id ini berbentuk kebutuhan alami dan kebutuhan biologis manusia seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan ego merupakan penentu terhadap kenyataan yang sifatnya psikologis. Pemenuhan kebutuhan id secara sosial diterima, sedangkan keberterimaan superego ditentukan oleh moral. Superego dapat membatasi id dan memaksa ego. Freud menetapkan bahwa dominasi ini diperoleh oleh id. Konflik yang terjadi antara id, ego, dan superego menurut Freud merupakan penyebab terjadinya konflik pada kepribadian manusia. Selanjutnya, kita masuk pada pribadi yang sehat dan pribadi yang tidak sehat menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, kepribadian yang sehat adalah ketika individu mampu mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar dan bergerak menurut pola perkembangan ilmiah. Sedangkan pribadi yang tidak sehat menurut Sigmund Freud adalah kepribadian yang tidak sehat terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego, atau adanya ketidakseimbangan antara alam sadar, pasca sadar, dan tidak sadar. Selanjutnya kita masuk pada biografi Carl Gustav Jung. Jadi Carl Gustav Jung ini adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss. Ia merintis karir dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Carl Gustav Jung adalah anak laki-laki tunggal dari Paul Jung. Ayah Jung adalah seorang pendeta gereja Protestan yang melayani di sebuah pedesaan di kota kelahiran Jung. Ibunya bernama Emily Pressworth Jung. Keluarganya termasuk kelas menengah ke atas dan berpendidikan. Oleh karena itu, Jung memiliki pemikiran yang eksentrik berkat pengetahuan yang juga dibagikan oleh anggota keluarganya. Ayah Jung mengajarinya bahasa Latin ketika ia berusia 6 tahun. Pengajaran yang diberikan oleh ayahnya inilah yang menjadi awal tumbuhnya minat Jung dalam bidang bahasa dan sastra, sehingga Jung bertumbuh dalam minat pengembangan pengetahuan bahasa-bahasa Eropa modern. Ia pun tercatat dapat membaca dan menerjemahkan beberapa bahasa kuno termasuk Sanskerta. Di samping itu, Jung juga bisa menerima warisan ajaran agama yang baik dari ayahnya, sehingga kemudian Jung memiliki minat besar terhadap masalah keagamaan. Inilah yang mempengaruhi konsep psikologinya Kristus dan psikologi tentang Protestan dan Katolik. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar teori psikologi analitis. Pendekatan Jung terhadap psikologi yang khas dan membawa pengaruh yang luas di bidang tersebut terjadi karena konstruksi konsep pemahamannya tentang psyche atau kepribadian melalui eksplorasi ke dalam konteks mimpi, seni, mitologi, agama, serta filsafat. Bagi Jung, kepribadian merupakan kombinasi yang mencakup perasaan dan tingkah laku manusia, baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, sehingga kepribadian seseorang dibentuk oleh banyak aspek. Meskipun ia dikenal sebagai seorang psikolog teoretis dan praktis dalam sebagian besar masa hidupnya, ia juga turut berkarya dalam bidang filsafat timur dan filsafat barat, alkimia, astrologi, sosiologi, juga sastra dan seni. Jung juga menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni. Selanjutnya masuk pada struktur teori psikologi analitis menurut Carl Gustav Jung. Menurut Carl Gustav Jung, struktur kepribadian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ego, yang kedua personal unconscious, dan ketiga collective unconscious. Ego adalah bagian kepribadian yang sadar dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Sedangkan personal unconscious adalah bagian kepribadian yang tidak sadar,
dan berisi pengalaman-pengalaman pribadi yang terlupakan atau tersembunyi. Dan yang terakhir itu collective unconscious adalah bagian kepribadian yang tidak sadar dan berisi pengalaman-pengalaman yang diwariskan secara kolektif oleh seluruh manusia. Selain itu, Jung juga mengembangkan konsep-konsep seperti archetype, introvert, extrovert, thinking, feeling, sensation, dan intuition. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk memahami perbedaan-perbedaan antara individu. Jung juga menganggap bahwa proses individuasi adalah proses pengembangan diri yang bertujuan untuk mencapai keselarasan antara ego, personal unconscious, dan collective unconscious. Proses individuasi melibatkan pengenalan dan integrasi terhadap bagian kepribadian yang tidak disadari, serta pengembangan potensi-potensi yang terdapat dalam diri individu. Mimpi juga dianggap sebagai sarana untuk mengakses dan memahami isi dari personal unconscious dan collective unconscious. Selanjutnya kita masuk pada pribadi yang sehat dan tidak sehat menurut teori kepribadian berdasarkan pendapat dari Carl Gustav Jung. Menurut Carl Gustav Jung, kepribadian yang sehat ini memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain integrasi diri sebagai ungkapan diri, di mana kepribadian diintegrasi dan diharmonisasikan, sehingga semuanya dapat diungkapkan. Integrasi dan ungkapan diri ini merupakan bagian sentral dari kesehatan psikologis, yaitu yang pertama, penerimaan dan toleransi terhadap kodrat manusia. Karena individu yang terindividuasi memiliki kesadaran dan toleransi yang lebih besar terhadap kondisi manusia. Yang kedua, ada mampu menerima apa yang tidak diketahui dan misterius. Karena individu yang sehat tidak lagi semata-mata makhluk pikiran, maka mereka dapat menerima dalam kesadaran, ketidaksadaran, faktor-faktor irasional. Dan yang ketiga itu ada kepribadian yang universal. Karena tidak ada lagi atau satu kepribadian seperti sikap, fungsi, dan sisi dari archetype yang dominan, maka keunikan individu hilang. Sementara itu, kepribadian yang tidak sehat menurut Jung adalah ketika individu kehilangan keseimbangan antara ego, personal unconscious, dan collective unconscious. Hal ini dapat menyebabkan individu mengalami tekanan dan kecemasan yang berlebihan, serta kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Itulah tadi pemaparan materi mengenai teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud dan menurut Carl Gustav Jung. Dari saya, sekian, saya ucapkan terima kasih.